Berhubung kemarin banyak banget yang nanyain kok bisa butter chiffon cheeseku itu hasilnya itu bagus dan pori-porinya itu kecil-kecil dan chiffonnya itu lembut banget. Ternyata dan ternyati ada tips dan triksnya di balik pembuatan chiffon cheese ini. Yang menjadi permasalahan faktor gagal dalam pembuatan chiffon cheese ini ada di dua bahan ini, yaitu cream cheese dan butter. Di mana kedua bahan ini itu konsistensinya tuh padat. Nah, pada waktu ngecampurin bareng mireng atau putih telur yang dikocok tadi, kedua bahan ini nggak boleh padat. Jadi, langkah pertama pada waktu kita melelehkan cream cheese dan butter ini, kita harus menjaga agar kedua konsistensinya ini setelah dicampur dengan kuning telur dan tepung harus tetap dalam keadaan cair, yaitu ada di suhu 40 derajat. Pecahkan telur untuk memisahkan putih dan kuningnya. Pastikan tempat yang kita gunakan atau wadahnya itu bersih dari lemak dan air. Gunakan telurnya itu yang fresh ya, supaya mirengnya itu kokoh. Dan pastikan tidak ada setetes pun kuning telur yang masuk ke dalam putih telurnya ini. Langkah berikutnya, kita mau tim atau kita mau lelehkan cream cheese di atas double boiler. Jadi cream cheese-nya ini kan padat, kita harus lelehkan dulu supaya dia bisa tercampur dengan susu dan butternya. Dengan catatan kita harus menjaga suhu dari adonan cream cheese ini tuh harus tetap hangat, di mana suhunya ada di 40 derajat Celcius. Jadi begitu cream cheese lunak, kita masukkan yang namanya susu cair. Pastikan semuanya tercampur rata, nggak ada yang bergerindil. Oke, kurang lebih dia ada di 70 sampai 80 derajat, lalu kita masukkan butter. Lalu kita lelehkan butternya jadi satu. Suhunya ada di sekitar 70 sampai 80-an. Masukkan garam. Kemudian kita masukkan telur satu per satu sambil kita aduk rata ya. Jadi waktu posisi hangat-hangat seperti ini telurnya masuk. Nah, ini kuncinya. Sambil terus diaduk rata. Oke, mau diperhatikan loh ini, penting sekali. Posisi ini apinya mati ya udahan. Jadi ini telur semua sudah masuk ya, suhunya agak drop, tapi it's okay. Ini masih di atas double boiler, masih ada panasnya dari uap air ya. Lalu kita masukkan tepung bertahap ya. Oke, jangan lupa diayak karena kita nggak mau ada yang menggumpal. Nah ini tetap aja di atasnya double boiler, tapi posisi kompornya mati. Waktu mau memasukkan tepung yang tahap kedua, ini aku angkat ya dari double boiler tadi. Pastikan adonannya smooth, tidak ada yang bergerindil atau menggumpal. Temperaturnya dia ada di 50 derajat. Kita preheat ovennya dulu ya. Api atas bawah, suhu 150, kita preheat. Tentu saja kita mau kerjakan putih telurnya, kita kocok hingga menjadi mireng. Langkahnya kita kocok dulu sampai berbusa, lalu aku masukkan garam. Setelah itu masukkan gula pasir yang halus ya, jangan pilih yang kasar, secara bertahap. Aku bagi menjadi 3 tahap, and then baru kita masukkan air jeruk lemon atau bisa diganti dengan cuka. Oke, kurang lebih totalnya 4 menit. Kita mulai dari sekarang. Masukkan garam, gula, pada waktu kita kocok mirengnya tadi, rahasianya kita harus keep adonan paste-nya ini ada di suhu 40 derajat. Nah, ini aku letakkan di atas air panas tadi. Boleh di mixer sebentar sebelum kita masukkan mirengnya ke dalam adonan paste-nya ini. Oke, lalu kita masukkan mireng kita ini tadi. Oke, ini konsistensi adonan yang kental berjejak. Kita siapkan loyang chiffon yang tidak diolesi apapun ya, lalu kita tuangkan. Jadi pada waktu dinginkannya itu keluar dari oven langsung dibalik seperti ini. Nah, udah dingin, kita mau keluarin dari loyangnya. Nggak pakai peralatan khusus, cuma ditekan-tekan gini aja. Kita
istilahnya copotin lah ya dari loyang sifonnya. Bisa sambil dihentak-hentakan untuk membuat pinggirannya itu agak longgar gitu.